Angin dari Laut Jawa Selatan bertiup pelan sore itu, membawa aroma asin yang bercampur dengan bau lumpur tambak. Di kejauhan, deru mesin kincir air berputar ritmis, seperti detak jantung desa kecil di pesisir Kalianda. Burung-burung bangau berdiri di tepian, menunggu udang-udang kecil melompat ke permukaan. Semuanya tampak biasa tenang, damai, dan sederhana. Tapi di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang membuat seluruh warga desa terdiam selama berminggu-minggu. Bukan karena maling, bukan juga karena kecelakaan di laut, tapi karena sebuah pengkhianatan yang bahkan orang tua di warung kopi pun enggan menyebut namanya keras-keras. Mereka hanya menyebutnya pelan, hampir berbisik. Itu kisah dari tambak keluarga Saputra. Sore menjelang maghrib, langit Kalianda berwarna jingga keemasan. Di warung kopi kecil dekat jalan tambak, beberapa lelaki tua duduk berjejer, menyeruput kopi hitam, dan membahas kabar yang masih jadi misteri. Sudah 3 hari Rian tak kelihatan, kata salah satu, suaranya parau. Katanya pergi ke Bandar Lampung, tapi istrinya kelihatan pucat setiap kali ditanya. Ah, mungkin bertengkar biasa. Tidak pak, ada yang aneh. Malam sebelum hilang, terdengar suara keras dari rumahnya. Percakapan itu berhenti seketika, ketika angin membawa suara azan maghrib dari surau di ujung jalan. Semua menunduk, menyesap kopi terakhir, lalu diam lama. Di rumah besar di pinggir tambak, Nadira Halim duduk di beranda, memegang cangkir teh yang sudah dingin. Matanya menatap ke air yang memantulkan warna langit senja. Sejak pagi, ia tidak berbicara dengan siapapun. Rambutnya terurai di bawah kerudung yang setengah terbuka, wajahnya pucat seperti kain basah. Dari dapur, suara Bu Marlina ibu mertuanya terdengar lirih membaca doa. Nadira menutup mata, tapi di kepalanya, bayangan malam itu datang lagi seperti gelombang yang tak bisa ditahan. Malam ketika semuanya berubah. 3 hari sebelumnya, tambak keluarga Saputra masih sibuk seperti biasa. Rian, lelaki muda yang dikenal jujur dan pekerja keras, sedang memeriksa jaring-jaring tambak bersama 2 pekerja. Pastikan kincir jangan macet Hasan, katanya lembut. Baik Pak Rian. Rian tersenyum. Ia tak pernah marah. Ia selalu berkata bahwa tambak ini adalah napas keluarga yang harus dijaga. Namun sore itu, ketika matahari tenggelam, Hendra Saputra ayahnya yang juga pemilik tambak datang dengan wajah gelap. Kamu terlalu boros, Rian, katanya tanpa basa-basi. Tambak ini tak bisa berjalan dengan hati lembek. Dunia ini keras. Rian hanya diam. Ia sudah terbiasa dengan nada keras itu. Sejak ibunya meninggal, ayahnya berubah menjadi orang yang hanya percaya pada uang dan hasil panen. Rian mencoba menenangkan suasana, tapi Hendra meninggalkan tempat itu dengan langkah berat, meninggalkan udara yang seolah ikut menegang. Malamnya, suara deras hujan jatuh di atap seng. Nadira berdiri di jendela kamar, memandangi tambak yang berkilau diterpa kilat. Ia mendengar suara pintu depan terbuka pelan. Ketika menoleh, ia melihat bayangan Hendra berdiri di ambang pintu. Wajahnya samar diterangi cahaya petir. Kenapa kamu belum tidur, Nadira? Suaranya dalam, berat, dan anehnya membuat bulu kuduk berdiri. Nadira menelan ludah. Jantungnya berdegup cepat. Ia tidak tahu, malam itu adalah awal dari segala kegelapan. Pagi berikutnya, Risma, adik perempuan Rian yang tinggal di kota, menelepon tapi tak ada jawaban. Pesannya hanya centang satu. Sore harinya, ia menelepon lagi masih sama. Pada hari ketiga, perasaan cemas berubah menjadi ketakutan. Ia datang ke kantor polisi kecil di Kalianda. Tempat udara selalu bercampur antara aroma garam laut dan kopi hitam. Pak, saya Risma Saputra. Suaranya bergetar di depan meja piket. Kakak saya Rian sudah 3 hari tidak bisa dihubungi. Petugas piket menatapnya. Tinggal di mana? Di Tambak Kalianda, milik ayah kami, Pak Hendra Saputra. Dia tinggal di sana bersama istrinya, Nadira. Suasana hening sesaat. Lalu petugas itu menuliskan laporan dan menyerahkannya kepada perwira jaga malam itu, Kompol Damar Wijaya. Damar menatap berkas itu lama. Peta kecil Kalianda terbentang di dinding. Jarinya berhenti pada satu titik kecil bertuliskan Tambak Saputra. Tempat yang tenang, gumamnya. Dan di tempat yang terlalu tenang, kebenaran sering bersembunyi lama. Ia menatap keluar jendela. Di kejauhan, lampu-lampu tambak berkelip pelan seperti mata yang mengintip dalam gelap. Angin laut masuk lewat celah pintu, membawa bau lumpur dan garam yang lembab. Dalam hati kecilnya,
Damar merasa ini bukan laporan biasa. Dan ia benar. Karena malam itu, di bawah air tambak yang tampak tenang, sesuatu sudah menunggu sebuah rahasia yang pelan-pelan akan muncul ke permukaan, membawa dosa yang selama ini disembunyikan. Pagi di Kalianda selalu dimulai dengan suara ayam berkokok, desir angin laut, dan aroma kopi hitam yang diseduh di dapur. Tapi pagi itu, di kantor kecil Polsek Kalianda, udara terasa berbeda, lebih lembab, lebih berat. Kompol Damar Wijaya duduk di ruangannya yang sederhana. Di mejanya, ada berkas baru bertuliskan, laporan orang hilang, Rian Saputra. Jam di dinding menunjukkan pukul 8:20. Di luar, langit berwarna kelabu muda. Seorang petugas masuk membawa 2 cangkir kopi. Laporan dari Bu Risma, Pak. Katanya kakaknya hilang 3 hari. Damar mengangguk. 3 hari tanpa kabar di pesisir, itu lama. Ia membuka berkas, membaca dengan cermat. Foto di halaman pertama memperlihatkan seorang laki-laki muda berwajah tenang. Di bawahnya tertulis, Rian Saputra, usia 32, pengusaha tambak udang. Damar menatap foto itu cukup lama. Entah kenapa, wajah itu menimbulkan rasa iba yang aneh. Siapa saja yang tinggal di rumah itu? Tanyanya. Menurut laporan, hanya ayahnya, Pak Hendra Saputra, dan istrinya, Nadira. Damar menghela napas. Baik, siapkan 2 anggota. Kita berangkat siang ini. Mobil dinas berwarna abu-abu meluncur di jalan pesisir yang sempit. Di kiri kanan, tambak-tambak membentang luas. Airnya berkilau di bawah matahari siang. Beberapa pekerja terlihat sibuk menebar pakan. Sementara burung kamar beterbangan rendah. Suara ombak dari kejauhan menyatu dengan suara mesin kincir yang berputar pelan. Menciptakan irama yang aneh, tenang, tapi menegangkan. Ketika mobil berhenti di depan rumah besar bercat putih pudar, Damar keluar dan menatap sekeliling. Rumah itu berdiri di tengah lahan tambak luas, dikelilingi pagar kayu dan pohon bakau. Udara asin terasa menempel di kulit. Seorang lelaki tua keluar dari beranda. Tubuhnya tegap meski sudah beruban, memakai kemeja lusuh dan sarung yang dilipat di lutut. Selamat siang, Pak. Saya Hendra Saputra. Ada keperluan apa? Damar memperkenalkan diri dengan sopan. Kami dari Polsek Kalianda, menindaklanjuti laporan tentang Rian Saputra. Sekilas, wajah Hendra berubah, namun ia segera tersenyum tipis. Ah, itu salah paham, Pak. Anak saya hanya sedang ke Bandar Lampung. Kami sempat berselisih soal panen, dia pergi menenangkan diri. Sudah 3 hari? Ya biasa, anak muda, darahnya panas. Nada suaranya tenang. Terlalu tenang, pikir Damar. Dari dalam rumah, seorang perempuan muda muncul membawa nampan berisi teh manis. Nadira, langkahnya pelan, wajahnya pucat, matanya sembab. Ini Nadira, istri Rian, ujar Hendra sambil menatapnya sekilas. Nadira menunduk sopan, tapi Damar melihat jemarinya gemetar halus ketika menuang teh. Bu Nadira, Damar memulai dengan nada lembut. Kapan terakhir kali ibu melihat suami ibu? Nadira menjawab pelan, hampir berbisik. 3 malam lalu, Pak. Kami sempat bicara sebentar, lalu dia pergi. Katanya mau ke kota. Dia membawa barang apa? Hanya 2 setel baju dan handphone. Damar mencatat setiap kata. Di sela-sela percakapan, matanya menelusuri ruang tamu, lantai bersih, jendela berdebu tipis, semua terlalu rapi. Terlalu rapi untuk rumah seseorang yang baru saja kehilangan anggota keluarga. Ia berdiri. Boleh kami lihat kamar Rian? Hendra terdiam sejenak, lalu mengangguk. Silakan. Kamar itu wangi sabun cuci. Udara di dalam terasa sejuk tapi dingin. Tempat tidur tertata rapi, bantal dilipat segitiga. Tidak ada pakaian berserakan, tidak ada tanda orang yang terburu-buru pergi. Salah satu anggota polisi, Bribda Raffi, berjongkok memeriksa bawah ranjang. Pak, sini sebentar. Ia mengangkat sesuatu dari bawah kasur, sebuah kantong plastik bening berisi dompet kulit, kartu identitas atas nama Rian, dan paspor. Damar memandangi barang-barang itu lama, lalu menatap Hendra. Pak, kalau anak Bapak pergi ke kota, mengapa dompet dan identitasnya tertinggal? Wajah Hendra memucat sepersekian detik. Mungkin dia lupa, jawabnya cepat. Anak saya memang ceroboh. Tidak ada yang menjawab. Hanya suara kincir air dari luar jendela yang berputar perlahan, terdengar seperti detak jam yang menandakan sesuatu baru saja dimulai. Ketika mereka keluar dari kamar, Damar berhenti sejenak di depan dapur. Bau sabun pembersih begitu kuat,
menusuk hidung. Ia melihat wastafel mengilap, terlalu bersih. Di salah satu sudut pipa pembuangan, ada noda samar warna karat kemerahan. Ia menunduk, mendekat, dan mengendus pelan. Bau kaporit. Bau yang terlalu akrab bagi seorang penyidik forensik. Tanpa berkata apa-apa, Damar mencatat sesuatu di buku kecilnya. Lalu menatap keluar jendela ke arah tambak yang luas dan tenang. Airnya berkilau memantulkan cahaya matahari sore, seolah tak menyimpan apa-apa. Tapi Damar tahu, di tempat yang terlalu tenang, seringkali ada sesuatu yang berusaha disembunyikan. Ia menatap Hendra dan Nadira bergantian. Baik Pak Bu, kami akan menindaklanjuti laporan ini. Mungkin besok kami datang lagi untuk pemeriksaan tambahan. Hendra mengangguk cepat. Silakan Pak, kami tidak punya apa-apa yang disembunyikan. Tapi saat ia bicara, Damar melihat Nadira menunduk dalam, bibirnya bergetar, seolah menahan sesuatu yang nyaris keluar. Matahari hampir tenggelam ketika mobil polisi meninggalkan halaman rumah itu. Dari kaca spion, Damar melihat Nadira masih berdiri di beranda, menatap ke arah tambak dengan pandangan kosong. Pak, ujar Raffi pelan. Menurut Bapak, mereka berdua jujur. Damar tidak langsung menjawab. Ia menatap ke depan, ke arah laut yang perlahan ditelan senja. Air bisa menyembunyikan apa saja, Raffi, katanya akhirnya. Tapi tidak bisa selamanya. Di kejauhan, suara azan Isya menggema di antara suara kincir air. Angin laut membawa aroma lumpur dan garam ke dalam mobil. Dan di hati Kompol Damar, sebuah perasaan tak enak mulai tumbuh, perasaan bahwa di tambak Kalianda, malam tidak akan pernah benar-benar tenang lagi. Fajar di Kalianda menyingsing perlahan. Langit timur memerah di balik barisan pohon bakau. Burung-burung kecil mulai berkicau, dan udara asin dari laut masuk lewat jendela kantor kecil Polsek. Kompol Damar Wijaya duduk menatap peta desa di dinding. Matanya berhenti pada satu titik merah. Tambak Saputra. Tadi malam ia sulit tidur. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, bukan hanya wajah pucat Nadira atau nada datar Hendra, tapi juga aroma kaporit yang masih terasa di hidungnya. Pengalaman mengajarkannya, rumah yang terlalu bersih seringkali menyembunyikan sesuatu yang sangat kotor. Raffi, siap-siap. Kita kembali ke tambak itu pagi ini, katanya sambil menutup map. Apakah perlu bawa tim forensik, Pak? Belum. Kita lihat dulu reaksinya. Jalan menuju tambak masih sepi. Udara pagi lembab, diselimuti kabut tipis yang menggantung di atas air. Ketika mobil mereka berhenti di depan rumah, Nadira sudah berdiri di beranda, mengenakan kerudung krem. Wajahnya tampak lebih pucat dari kemarin. Hendra muncul di belakangnya, membawa termos kopi. Pagi Pak Damar. Sapa Hendra datar. Ada perkembangan baru. Damar tersenyum sopan. Kami hanya ingin memeriksa beberapa hal lagi. Tidak lama, Hendra mempersilakan mereka masuk. Di dalam, aroma sabun dan pembersih lantai kembali menusuk hidung. Semua barang tampak sama seperti kemarin, rapi, teratur, dan sepi. Terlalu sepi. Damar berjalan perlahan, memperhatikan tiap detail. Jendela, bingkai foto, lantai. Tangannya menyentuh meja kayu di ruang tamu bersih tanpa debu sedikit pun. Ia menunduk, dan matanya tertumbuk pada sesuatu. Di sudut kaki meja, ada bekas goresan kecil, seperti sesuatu pernah diseret dengan paksa. Pak Raffi, katanya pelan. Foto ini ambil. Raffi mengangguk, memotret cepat, tanpa menarik perhatian. Damar melangkah ke dapur. Wastafel masih berkilau. Di rak piring, hanya tersisa 2 gelas dan 1 piring. Di bawahnya, ember besar kosong, basah di bagian dalam seolah baru saja digunakan. Ia menatap air yang menetes dari ujung pipa, setetes demi setetes, jatuh ke lantai yang mengilap. Bu Nadira, panggilnya lembut. Nadira muncul di ambang pintu, menunduk sopan. Ya Pak, boleh saya tahu, siapa yang membersihkan rumah ini? Saya sendiri Pak. Sejak Rian pergi, saya tidak bisa tidur. Jadi saya bersih-bersih saja. Damar menatap wajahnya. Sampai lantai di bawah ranjang juga dibersihkan. Nadira terdiam. Ia menunduk lebih dalam, bibirnya gemetar. Saya tidak ingat. Hendra muncul dari ruang tamu, nadanya tinggi. Pak, istri saya sudah jawab semua pertanyaan kemarin. Kalau Bapak masih curiga, silakan buktikan. Damar tetap tenang. Saya hanya menjalankan tugas. Pak Hendra. Udara di ruangan menegang, seperti tali yang siap putus kapan saja. Sekitar 10 menit kemudian,
Damar meminta izin untuk memeriksa kamar Rian sekali lagi. Hendra menatap tajam, tapi akhirnya mengangguk. Silakan. Tidak ada yang berubah. Kamar itu memang sama. Tapi kali ini Damar membuka lemari. Di dalamnya, baju-baju tergantung rapi. Tapi ada satu yang membuatnya berhenti. Kemeja biru dengan bercak kecil di bagian pergelangan tangan, hampir tak terlihat. Ia mengangkatnya ke cahaya noda coklat pudar. Bukan lumpur, bukan karat. Tama menatap Raffi. Kumpulkan. Kirim ke lab forensik kabupaten. Baik, Pak. Ketika Damar menoleh, ia melihat Nadira berdiri di pintu. Wajahnya pucat pasi. Bu Nadira, ujarnya lembut. Ada yang ingin ibu sampaikan. Perempuan itu menggigit bibirnya, lalu menggeleng cepat. Tidak, Pak, tapi suaranya serak. Selesai memeriksa, Damar dan tim duduk di ruang tamu. Hendra menuangkan kopi, tangannya tampak gemetar halus, meski ia berusaha terlihat santai. Pak Damar, katanya, kalau tidak ada temuan apa-apa, saya harap Bapak tidak ganggu keluarga saya lagi. Rian pasti pulang. Damar menatapnya dalam. Saya juga berharap begitu, Pak. Tapi kalau tidak, air di tambak Bapak akan bicara sendiri. Sekilas, mata Hendra berkedip cepat, tapi cukup bagi Damar untuk tahu bahwa kalimat itu menyentuh sesuatu yang dalam. Ketika mobil mereka kembali melaju meninggalkan rumah, Damar bersandar di kursi. Jalan sempit menuju kota terasa panjang, tapi pikirannya lebih panjang lagi. Pak, menurut Bapak, bagaimana? Tanya Raffi. Rumah itu terlalu bersih, Raffi. Jawab Damar pelan. Seperti seseorang mencoba menghapus sesuatu bukan hanya kotoran, tapi kenangan. Ia menatap jendela. Dari kejauhan, tambak-tambak tampak berkilau di bawah matahari pagi. Burung-burung camar berputar di atas air, dan di satu kolam-kolam paling besar di sisi barat, ia melihat sesuatu yang aneh. Warna airnya sedikit lebih gelap. Kolam itu, gemamnya. Yang mana, Pak? Yang paling besar. Nomor 3, catat Raffi. Besok kita periksa. Raffi mencatat cepat, lalu diam. Di dalam mobil, hanya terdengar suara mesin dan desir angin yang melewati kaca. Damar menatap langit, matanya redup. Setiap dosa, katanya perlahan, selalu meninggalkan jejak. Mungkin bukan di lantai, bukan di tangan, tapi di mata orang yang berbohong. Dan pagi itu, di balik ketenangan tambak Kalianda, matahari bersinar di atas air yang tampak damai. Namun di kedalaman lumpur, sesuatu sedang menunggu diam, gelap, dan perlahan mulai berbau. Sore itu angin dari laut membawa bau asin yang lebih pekat dari biasanya. Di tepi tambak Kalianda, matahari perlahan turun di balik awan kelabu, memantulkan cahaya keemasan di permukaan air. Kompol Damar Wijaya berdiri diam di depan pos kecil dekat tambak. Di tangannya ada segelas kopi hitam yang sudah dingin. Matanya menatap jauh ke arah barat, tempat kolam nomor 3 berkilau aneh. Airnya tidak pernah setenang ini sebelumnya, gumamnya. Suara langkah pelan membuatnya menoleh. Seorang lelaki tua dengan topi lusuh berjalan mendekat. Kulitnya gelap terbakar matahari, matanya sayu tapi jujur. Ia membawa tongkat bambu dan tersenyum kecil. Assalamualaikum, Pak Polisi. Waalaikumsalam, jawab Damar sopan. Pak Hasan kan? Lelaki itu mengangguk pelan. Saya dengar Bapak cari tahu soal Rian. Mungkin saya bisa bantu. Damar menepuk bangku kayu di sebelahnya. Silakan duduk, Pak. Pak Hasan duduk perlahan, menghela napas panjang. Saya kerja di tambak keluarga Saputra sudah 20 tahun. Dari dulu, sejak almarhum istri Pak Hendra masih hidup. Damar mengangguk. Berarti Bapak tahu betul keluarga itu. Pak Hasan menatap jauh ke air. Terlalu tahu, Pak. Kadang saya berharap tidak tahu apa-apa. Beberapa detik hening. Angin sore membawa suara kincir air berputar, berderit pelan seperti bisikan tua. Saya tidak ingin menuduh siapapun, lanjut Pak Hasan dengan suara serak. Tapi beberapa bulan terakhir, saya sering lihat hal aneh di rumah itu. Seperti apa, Pak? Pak Hendra dan Bu Nadira. Mereka sering keluar malam. Kadang jalan ke ujung tambak, katanya memeriksa jaring. Tapi saya tahu, jam segitu tidak ada udang yang bisa diperiksa. Damar menatapnya tanpa memotong. Ia tahu, orang seperti Pak Hasan baru akan bicara kalau diberi waktu. Saya pernah lihat sendiri, lanjutnya pelan. Pak Hendra pegang tangan Bu Nadira di belakang gudang pakan. Awalnya saya pikir saya salah lihat. Tapi bukan sekali, Pak. 2, 3 kali. Napasnya tersengal.
Saya ingin bicara ke Rian, tapi saya takut dipecat. Tambak ini satu-satunya tempat saya kerja sejak muda. Hening lagi. Di kejauhan, suara azan maghrib terdengar samar. Damar menunduk, menatap kopi dinginnya. Lalu malam sebelum Rian hilang, tanyanya pelan. Pak Hasan menarik napas panjang, menatap ke tanah. Malam itu saya dengar suara keras dari rumah besar. Seperti orang bertengkar. Suara laki-laki marah, lalu perempuan menangis. Setelah itu, terdengar bunyi berat jatuh ke lantai. Saya ingin keluar, tapi kaki saya seperti beku. Saya hanya berani mengintip lewat jendela. Matanya berkaca-kaca. Lampu kamar masih menyala, lalu padam. Saya tidak berani bicara ke siapapun. Besok paginya, kolam nomor 3 airnya keruh, bau lumpur aneh. Udang banyak yang naik ke permukaan. Saya lapor ke Pak Hendra, tapi dia cuma bilang, "Jangan tanya banyak Hasan, kerja saja." Damar menatap lelaki tua itu lama. "Kenapa baru sekarang Bapak bicara?" Pak Hasan menunduk. "Saya takut, Pak. Tapi sejak lihat polisi datang kemarin, hati saya tidak tenang. Saya tidak mau bawa dosa diam." Damar mengangguk pelan. "Terima kasih Pak Hasan. Apa yang Bapak sampaikan sangat penting." Pak Hasan menatapnya. Matanya berkaca-kaca. "Pak Damar, Rian anak baik. Saya lihat dia lahir. Saya lihat dia kerja. Dia tidak pantas dapat akhir seperti itu." Damar menghela napas panjang. "Kami akan cari kebenaran, Pak. Janji saya." Lelaki tua itu berdiri perlahan, topinya ia pegang erat. "Kalau malam nanti Bapak ke tambak, hati-hati. Kadang angin dari laut membawa suara-suara yang tidak seharusnya didengar." Ia tersenyum samar, lalu berjalan pergi perlahan menyusuri pematang tambak. Langkahnya kecil, tapi di balik punggung bungkuk itu, Damar tahu, lelaki itu baru saja melepaskan beban yang sangat berat. Malam turun cepat. Awan hitam menutupi bulan, dan lampu-lampu tambak mulai menyala satu persatu, seperti mata-mata kecil di kegelapan. Damar berdiri di depan mobilnya, menatap ke arah kolam nomor 3. Airnya memantulkan cahaya kuning dari lampu di gudang, tapi di bagian tengah tampak lebih gelap, seperti menyimpan sesuatu. "Raffi," katanya, "malam ini kita pasang kamera di sekitar kolam itu. 3 titik. Jangan sampai terlihat." "Baik, Pak." Beberapa menit kemudian, 2 anggota menuruni pematang dengan hati-hati, menempelkan kamera kecil di pohon bakau, satu lagi di atap gudang. Hujan rintik mulai turun, membuat udara semakin lembab. Damar menatap layar monitor di dalam mobil. Gambar dari kamera menampilkan tambak yang tenang, hanya riak kecil di permukaannya. Tapi ketenangan itu justru membuat jantungnya berdebar. "Air bisa bicara," gumamnya, "kalau kita sabar mendengarnya." Sekitar pukul 10 malam, di layar muncul bayangan seseorang. Seorang perempuan berjalan pelan menuju kolam. Rambutnya sebagian terlepas dari kerudung, langkahnya gontai. Nadira. Ia berdiri lama di tepi air, menatap permukaan tambak yang hitam. Tangannya bergetar, lalu menutup wajahnya. Beberapa menit kemudian, sosok lain muncul. Seorang lelaki tua. Langkahnya berat tapi mantap. Hendra. Ia berdiri di tempat yang sama, menatap air dengan pandangan tajam. Damar menahan napas. Mereka datang di waktu berbeda, tapi berdiri di titik yang sama. Katanya perlahan. "Kenapa, Pak?" tanya Raffi. "Karena di bawah air itu," jawab Damar, "ada sesuatu yang mereka tahu dan kita belum tahu." Di luar, suara kincir air berputar lambat, menciptakan irama yang menyeramkan. Hujan makin deras. Di layar, bayangan Nadira dan Hendra menghilang satu persatu, tertelan gelap malam. Dalam diam, Damar menatap layar itu lama. Ia tahu besok pagi akan panjang, karena ketika air yang dia mulai berbicara, tidak ada satupun kebohongan yang bisa bertahan. Fajar belum sepenuhnya datang ketika tim kecil dari Polsek Kalianda tiba di tambak keluarga Saputra. Kabut masih bergelayut di atas air, menutup pandangan seperti tirai abu-abu tipis. Suara mesin pompa tua terdengar pelan, bergema di antara kicau burung pagi dan desiran ombak jauh di selatan. Kompol Damar Wijaya berdiri di pinggir kolam nomor 3, kolam yang sejak kemarin tidak pernah lepas dari pikirannya. Ia menatap airnya yang tenang tapi gelap. Warnanya lebih pekat dari kolam lain. "Mulai dari sisi barat," katanya pelan. "Periksa perlahan. Jangan terburu-buru." Raffi dan 2 anggota lain menurunkan peralatan ke tepi tambak. Sementara itu, di beranda rumah besar, Nadira duduk diam dengan wajah pucat.
Di sampingnya, Hendra berdiri menatap Tambak dengan sorot mata sulit dibaca. Udara pagi yang lembab membuat napas mereka tampak seperti asap tipis di udara. Di kejauhan, beberapa warga desa berdiri di luar pagar, berbisik-bisik, menatap ke arah polisi yang mulai bekerja. Tak ada yang berani mendekat. Mesin pompa mulai berderu. Suaranya berat, menelan keheningan pagi. Air tambak mengalir keluar melalui pipa besar ke parit belakang rumah, perlahan menurunkan permukaan air. Bau lumpur mulai tercium, bercampur dengan aroma garam dan anyir khas pesisir. "Pak, airnya berubah warna," kata salah satu petugas. Damar hanya mengangguk. Ia menatap jam di tangannya. Pukul 6:40, matahari mulai naik. Sinarnya menembus kabut dan memantul di permukaan air yang kini setengah surut. Nadira menggenggam tangannya di pangkuan. Tubuhnya bergetar. Hendra menatap ke kolam. Rahangnya mengeras. "Apa yang mereka lakukan?" bisiknya pelan. "Tak ada jawaban." Setiap menit, air terus turun, menyisakan dasar tambak yang semakin terlihat. Lumpur di bawahnya bergerak lambat, melepaskan gelembung-gelembung kecil yang naik ke permukaan. Aroma busuk mulai menusuk hidung, membuat beberapa warga menutup mulut dengan kain. Damar tetap diam. Matanya tajam, penuh waspada. Ia tahu, bau seperti ini bukan bau biasa. Pukul 7:20. "Pak, di sisi barat ada sesuatu," teriak Raffi. Semua orang menoleh. Damar berjalan cepat mendekat, sepatu botnya terbenam di lumpur lembek. Di sana, di antara endapan hitam, tampak seutas tali nilon biru yang mencuat ke permukaan. Ujungnya menancap dalam ke tanah liat basah. "Jangan sentuh dulu," kata Damar tegas. Ia berjongkok, menatap tali itu lama, lalu berbisik pelan. "Ini tali dari gudang." Raffi menelan ludah. "Apakah?" Damar mengangguk tipis. "Lanjutkan hati-hati." Dua anggota mulai menggali pelan, menggunakan sekop kecil. Lumpur menempel di tangan dan baju mereka, tapi tidak ada yang berhenti. Setiap sekop tanah yang diangkat membawa bau busuk yang makin kuat. Udara terasa berat, dan dari arah rumah, Nadira menunduk, kedua tangannya menutup mulut. Hendra berdiri di beranda tanpa suara. Matanya merah, kering, tapi tubuhnya tegang seperti tali yang siap putus. "Pak," teriak salah satu anggota lagi, "ada sesuatu besar di bawah sini." Damar mendekat, menunduk, dan melihat bentuk samar di bawah lumpur. Ia memberi isyarat halus. Dua anggota mengangkatnya perlahan. Lumpur menetes, mengalir kembali ke tanah, dan sepotong kain muncul warna gelap, terikat erat bersama tali nilon. Udara mendadak senyap, tak ada yang bicara. Hanya suara mesin pompa yang kini melambat, seperti ikut menahan napas. "Berhenti," kata Damar pelan. Ia berlutut di tepi kolam, menatap gundukan lumpur itu lama. Catat waktu, pukul 7:42. Raffi menulis di buku laporannya dengan tangan gemetar. Ketika lumpur dibersihkan sedikit lagi, bau menyengat semakin tajam. Bau yang tidak salah lagi bau busuk dari tubuh manusia yang terlalu lama direndam air asin. Nadira menjerit kecil, menutup wajahnya. Hendra melangkah mundur, wajahnya pucat seperti kapur. Damar berdiri tegak, menatap mereka berdua bergantian. "Pak Hendra," katanya perlahan, "kami butuh Bapak ikut ke kantor nanti." Hendra tak menjawab. Bibirnya bergetar, tapi tidak ada suara keluar. Ia hanya menatap kolam itu lama, lalu menunduk, menutupi wajah dengan tangan. Di luar pagar, beberapa warga mulai membaca istighfar pelan. Sementara itu, tim forensik dari kabupaten yang baru tiba segera menyiapkan kamera dan kantong jenazah. Damar berdiri di pinggir tambak, wajahnya tenang tapi matanya berat. "Rian," gumamnya, "akhirnya kami menemukanmu." Ketika tubuh itu diangkat dari dasar lumpur, suasana seolah berhenti bergerak. Udara tak berhembus, burung-burung diam. Wajah-wajah di sekitar tambak tertunduk. Sebagian menangis, sebagian hanya menatap kosong. Tubuh itu terikat dengan tali nilon biru. Sebagian wajahnya masih bisa dikenali. Di tangannya masih melekat gelang karet hitam yang sama dengan foto di KTP-nya. Nadira menjerit lagi, kali ini keras, lalu jatuh pingsan. Petugas perempuan segera menolongnya. Hendra hanya berdiri, tanpa suara, seperti patung yang kehilangan jiwa. Damar menutup matanya sejenak, menarik napas panjang, lalu berbisik pelan, berapapun dalam lumpurnya, kebenaran selalu akan naik ke permukaan.
Ia menatap air yang kini berhenti bergerak, memantulkan langit pagi yang perlahan memucat. Dan di saat itu, semua orang di Tambak Kalianda tahu air yang mereka anggap sumber kehidupan, kini telah berubah menjadi saksi bisu dari sebuah dosa yang tak bisa ditenggelamkan selamanya. Sore itu langit Kalianda berwarna kelabu. Awan menggantung rendah di atas tambak yang baru saja dikeringkan. Bau lumpur dan garam masih menempel di udara, menyatu dengan aroma busuk yang belum sepenuhnya hilang. Kompol Damar Wijaya berdiri di tepi tambak nomor 3, menatap air yang kini surut hingga menyisakan dasar berlumpur. Di tengahnya, garis tali nilon biru masih membentang, menandai tempat di mana tubuh Rian Saputra ditemukan pagi tadi. Pastikan semua bukti dibungkus rapi, katanya pelan. Siap, Pak, jawab salah satu petugas forensik sambil mengangkat kantong berisi potongan tali, kain, dan gelang hitam dari pergelangan korban. Hujan rintik mulai turun, pelan tapi dingin. Damar menatap ke arah rumah besar di seberang tambak, lampu-lampunya menyala redup. Bayangan dua orang terlihat di balik jendela. Nadira dan Hendra. Mereka kini berada dalam pengawasan, menunggu panggilan resmi ke kantor polisi malam ini. Damar menghela napas panjang. Ia tahu, hari ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih kelam. Di ruang forensik kecil Polsek Kalianda, malamnya, udara terasa lembab dan penuh tekanan. Lampu putih menggantung di langit-langit, memantulkan cahaya ke meja logam tempat bukti-bukti disusun rapi. Damar membuka map coklat berisi foto-foto dari TKP. Setiap gambar seperti menampar hati, tubuh terikat, tali nilon yang compang camping, dan karung pakan yang menempel di lumpur. Ia menatap satu foto lama foto Rian saat acara panen tahun lalu. Wajahnya tenang, senyumnya tulus. Raffi, katanya tanpa mengalihkan pandangan. Hasil awal forensik sudah keluar. Raffi membuka berkas. Ya Pak, ini laporan dari tim kabupaten. Damar membaca pelan. Bekas luka tumpul di bagian belakang kepala korban. Perkiraan waktu kematian antara 3 hingga 4 hari sebelum ditemukan. Tidak ada tanda perlawanan. Tubuh diikat setelah korban meninggal. Ia meletakkan kertas itu perlahan. Pukulan di belakang kepala. Gumamnya, bukan kecelakaan. Dan ini Pak, tambah Raffi sambil menyerahkan plastik kecil. Potongan tali dari gudang keluarga Saputra. Kami cocokkan seratnya dengan yang ditemukan di tambak, hasilnya identik. Damar mengangguk. Sidik jari. Masih menunggu hasil lab. Tapi, ada sesuatu lagi. Raffi membuka kantong bukti lain, potongan kecil kain putih, seperti sobekan baju. Di ujungnya, ada noda merah kecoklatan. Kami temukan di dalam ember dapur. Damar menatap tajam. Dan, analisis cepat menunjukkan itu darah manusia. Udara di ruangan mendadak menegang. Ambil sampel DNA. Bandingkan dengan darah korban. Ujar Damar pelan tapi tegas. Kita butuh bukti yang tak bisa dibantah. Beberapa jam kemudian, Nadira duduk di ruang pemeriksaan. Wajahnya pucat, mata sembab, jari-jarinya menggenggam erat ujung jilbab. Di depan, Damar menatapnya tanpa ekspresi. Bu Nadira, katanya lembut. Saya tahu ini berat, tapi kami perlu kejujuran. Nadira menunduk. Saya sudah bilang semuanya, Pak. Rian pergi malam itu. Saya tidak tahu kemana. Pergi tanpa dompet, tanpa identitas, tanpa ponsel. Damar menatapnya dalam. Dan meninggalkan rumah yang ibu bersihkan sampai ke bawah ranjang. Nadira terdiam. Bibirnya bergetar. Saya hanya ingin rumah tetap rapi. Rapi, atau bersih dari jejak darah. Suara Damar tetap lembut, tapi menusuk. Nadira menutup wajahnya dengan tangan, tubuhnya mulai gemetar. Saya tidak membunuhnya, Pak. Saya hanya takut. Takut pada siapa? Pertanyaan itu menggantung di udara, menembus diam panjang. Nadira mengangkat wajah perlahan, mata basahnya bergetar. Pada ayahnya. Di ruang sebelah, Hendra duduk sendiri. Rambutnya berantakan, matanya merah. Ketika pintu terbuka dan Damar masuk, lelaki tua itu menatap tanpa berkedip. Pak Hendra, kata Damar perlahan. Kami menemukan tali nilon dari gudang Bapak identik dengan yang digunakan untuk mengikat tubuh Rian. Tidak mungkin, sahutnya cepat. Tali itu dipakai semua pekerja. Benar. Tapi tali yang ini. Damar membuka map, memperlihatkan foto ujung tali yang dipotong rapi. Masih punya serat potongan dari pisau yang sama dengan yang ada di gudang Bapak. Hendra menatap foto itu lama, lalu menunduk. Polisi pintar sekarang, ya, gumamnya pelan. Kami tidak pintar, Pak.
hanya sabar mendengarkan air berbicara. Suasana hening. Hendra menggenggam tangannya erat. Dia anak yang keras kepala, tidak tahu cara menghormati ayahnya. Apakah itu alasan cukup untuk membunuh? Tanya Damar lembut. Hendra mendongak, matanya tajam. Saya tidak membunuh. Saya hanya ingin memberinya pelajaran. Tapi Nadira, ia berhenti. Bibirnya bergetar, lalu menutup mulutnya sendiri. Najira apa pak? Desak Damar pelan. Lelaki tua itu menatap ke dinding. Suaranya serak. Dia yang menyalakan api di rumah itu. Dan saya bodoh karena membiarkannya membakar semuanya. Malam semakin larut. Hujan masih turun di luar. Menetes di atap seng ruang interogasi. Di meja kerja, Damar menatap dua foto di hadapannya. Satu foto Rian tersenyum di tepi tambak. Satu lagi foto tali nilon berlumpur. Di luar, suara kincir air masih terdengar dari arah tambak, berputar pelan di bawah cahaya bulan. Raffi masuk, membawa hasil lab tambahan. Pak, hasil DNA dari darah di ember dapur sudah keluar. Damar menatapnya dalam. Cocok? Raffi mengangguk pelan. Cocok pak, darah itu milik Rian Saputra. Damar menutup mata, menarik napas panjang. Lalu dengan suara nyaris berbisik ia berkata, tambak itu bukan cuma tempat bekerja Raffi. Ia sudah berubah jadi kuburan-kuburan yang dibangun oleh tangan keluarga sendiri. Di luar, hujan berhenti. Langit Kalianda bersih kembali. Tapi bagi Damar, malam itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Karena ia tahu, besok pagi bukan hanya kebenaran yang akan muncul ke permukaan, tapi juga dosa yang selama ini disembunyikan di balik wajah tenang seorang ayah dan istri muda yang terlalu rapuh untuk menolak kejahatan. Malam itu, hujan kembali turun di Kalianda. Butir air menetes di atap seng kantor polisi, menciptakan irama pelan seperti detak jantung yang resah. Di ruang interogasi, lampu kuning temaram menggantung di langit-langit, menerangi dua kursi besi berhadapan. Di salah satunya, Nadira duduk membungkuk, memeluk diri, bibirnya pucat. Kompol Damar masuk tanpa suara. Ia membawa secangkir teh panas, diletakkan di atas meja, lalu duduk berhadapan dengannya. Minumlah dulu, katanya pelan. Malam panjang, kita bicara perlahan saja. Nadira menatap cangkir itu seolah melihat sesuatu yang jauh. Tangannya gemetar saat memegangnya, tapi ia tidak minum. Saya tidak tahu harus mulai dari mana, Pak. Mulailah dari yang paling ibu ingat. Jawab Damar lembut. Tidak ada yang memaksa. Tapi setiap kebenaran yang ibu simpan terlalu lama, lama-lama akan menyakiti diri sendiri. Air mata mulai mengalir di pipi Nadira. Saya takut, Pak. Takut pada siapa? Nadira menunduk. Pada ayahnya. Pada diri saya sendiri. Suara hujan di luar makin deras, menutupi keheningan di dalam ruangan. Nadira menarik napas panjang, lalu mulai bicara pelan, patah-patah, seperti seseorang yang membuka luka lama. Semuanya bermula waktu Rian pergi ke Bandar Lampung 3 hari. Dia ingin beli alat baru untuk tambak. Waktu itu saya sendirian di rumah besar. Malam pertama, Pak Hendra datang. Katanya mau bahas soal hasil panen. Matanya kosong, tangannya meremas ujung jilbab. Tapi yang dia bicarakan bukan tambak, Pak. Damar tetap diam, hanya memandang dengan tatapan tenang. Dia mendekat. Saya takut. Saya bilang itu salah, tapi dia marah. Katanya saya istri anaknya, bagian dari keluarga ini. Kalau saya nolak, saya akan diusir, dikatakan perempuan tak tahu diri. Saya tidak tahu harus apa. Tangisnya pecah. Damar tidak menghentikannya. Ia tahu, kadang air mata lebih jujur dari kata-kata. Sejak malam itu, semuanya berubah. Lanjut Nadira dengan suara serak. Dia datang terus. Kadang malam, kadang siang. Saya tidak bisa lari. Saya tidak punya siapa-siapa. Saya takut orang tahu. Saya diam saja. Ia menatap Damar. Matanya basah. Saya hidup dalam ketakutan, Pak. Tapi juga bingung. Karena setiap kali dia datang, dia membawa uang, membawa perhatian yang tidak pernah saya dapat dari siapapun. Lama-lama, saya tidak tahu apakah saya benci atau saya lemah. Damar menghela napas pelan. Dan Rian, dia tidak tahu apa-apa. Nadira menggeleng. Dia terlalu baik, terlalu percaya. Saya sering ingin bilang, tapi setiap kali saya buka mulut, Pak Hendra selalu datang dan bilang, kalau kamu cerita, hidupmu selesai. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Saya tidak kuat lagi, Pak. Saya ingin semuanya berhenti.
Tapi malam itu, justru semua jadi lebih buruk. Damar mencondongkan tubuh sedikit. Malam itu, malam Rian hilang, Nadira mengangguk perlahan. Tanggal 3, waktu sore, Pak Hendra datang. Dia marah. Katanya Rian tidak pantas memimpin tambak. Katanya kalau Rian terus jadi penerus, bisnis keluarga akan hancur. Saya diam saja. Lalu dia bilang, kalau Rian tidak ada, semuanya akan lebih mudah. Suara Nadira makin pelan, hampir tenggelam dalam bunyi hujan. Saya kira itu cuma marah sesaat. Tapi malamnya, dia datang lagi. Dia suruh saya telepon Rian. Katanya suruh datang ke pondok kayu di tengah tambak. Dia ingin bicara berdua, katanya. Dan, ibu menuruti? Saya takut, Pak. Dia bilang kalau saya tidak lakukan, dia akan bilang ke semua orang bahwa saya perempuan kotor yang merusak rumah tangga anaknya sendiri. Saya hanya ingin semuanya selesai. Air mata Nadira jatuh deras. Malam itu, saya telepon Rian. Saya bilang saya mau minta maaf, mau mulai lagi. Dia percaya. Dia datang. Damar menatapnya lembut. Dan apa yang terjadi di sana? Nadira menatap lantai, bahunya bergetar. Dia datang dengan senyum. Saya duduk di pondok itu, menangis, bilang semua salah saya. Dia peluk saya, bilang semua bisa diperbaiki. Ia berhenti sejenak, suaranya pecah. Saya hampir bilang semuanya, tapi tiba-tiba Pak Hendra muncul dari belakang, membawa tongkat kayu besar. Saya dengar suara keras, dan Rian jatuh. Damar menutup mata sejenak, mengatur napas. Lalu, saya teriak, Pak. Saya teriak, tapi dia menatap saya dengan mata dingin sekali. Dia bilang, tolong aku, kita harus bereskan ini. Saya tidak bisa menolak. Saya ikut menyeret tubuh Rian ke gudang. Dia yang mengikat tangan dan kaki Rian. Saya hanya berdiri. Saya seperti orang mati. Hening panjang. Hanya suara hujan yang kini terdengar seperti tangisan dari atap. Damar menatapnya lama. Dan setelah itu, Nadira menatap kosong. Dia suruh saya ambil karung pakan dan batu besar. Dia bilang, ini akan jadi rahasia kita berdua. Lalu kami bawa tubuh itu ke tambak. Saya masih ingat, dinginnya air waktu kami menenggelamkannya. Setelah itu, semuanya gelap. Ia menunduk, suaranya bergetar. Setiap malam saya lihat wajahnya, Pak. Rian, dia tidak pernah marah dalam mimpi saya. Dia cuma menatap saya dan bilang, kenapa kamu diam? Damar menatap Nadira. Matanya berat tapi penuh iba. Ibu sadar bahwa apa yang ibu katakan akan mengubah segalanya. Nadira mengangguk lemah. Saya tahu, Pak, tapi saya sudah lelah berbohong. Saya ingin tenang, walau sebentar. Ia menatap lampu kuning di atas kepala. Kadang saya berharap air tambak itu menelan saya juga. Biar saya tidak perlu menanggung semua ini sendirian. Damar berdiri pelan, menatap perempuan muda itu dengan mata teduh. Kebenaran memang menyakitkan Nadira. Tapi diam lebih menyiksa. Ia berjalan ke pintu, lalu berhenti. Terima kasih karena sudah bicara. Malam ini, ibu sudah memulai langkah pertama untuk membebaskan diri. Ketika pintu tertutup, Nadira menunduk dalam. Air matanya jatuh ke meja logam, menetes perlahan, bercampur dengan suara hujan di luar. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, ia menangis bukan karena takut, tetapi karena akhirnya berani jujur. Malam semakin larut di Kalianda. Hujan berhenti, menyisakan aroma tanah basah dan garam laut yang samar-samar tercium dari kejauhan. Di ruang interogasi lain, suasana lebih dingin. Lampu putih menyinari wajah seorang lelaki tua yang tampak letih. Rambutnya berantakan, kemejanya kusut. Di hadapannya duduk Kompol Damar Wijaya dengan tatapan tenang namun menusuk. Pak Hendra, ucap Damar perlahan. Istri Rian sudah bicara. Hendra tidak langsung menjawab. Ia menatap meja logam di depannya. Jemarinya menekan ujung jari hingga memutih. Perempuan itu, dia akan bilang apa saja untuk menyelamatkan dirinya. Katanya datar. Damar tidak terkejut. Ia tahu, kalimat semacam itu adalah tameng pertama orang yang sedang kalah oleh rasa bersalah. Dia tidak membela diri, Pak. Dia justru menanggung semua kesalahan. Tapi dia tidak bisa sendiri. Karena apa yang terjadi malam itu, tidak mungkin dilakukan tanpa bantuan seseorang. Hendra mendongak, menatap Damar tajam. Kau pikir aku membunuh anakku? Bukan aku yang berpikir begitu, Pak. Jawab Damar tenang. Tapi bukti yang bicara. Ia membuka map coklat di depannya.
menampilkan foto tali nilon yang ditemukan di tambak dan potongan tali dari gudang. Seratnya identik. Ada sidik jari Bapak di gulungan tali itu. Ada juga sisa darah Rian di lantai dapur yang sudah disiram kaporit. Hendra menatap foto-foto itu lama. Suaranya bergetar, tapi matanya masih berusaha keras mempertahankan dingin yang tersisa. Itu kebetulan. Banyak orang pakai tali itu. Bukan kebetulan, Pak. Damar menatapnya lurus. Tali itu dipotong 2 hari sebelum Rian hilang. Pisau yang Bapak pakai untuk memotongnya ditemukan di gudang. Dan di gagangnya, ada sidik jari Bapak. Suasana menjadi hening. Di luar ruangan, hanya terdengar suara jam dinding berdetak pelan. Hendra menarik napas panjang. Ia tampak menua beberapa tahun hanya dalam beberapa menit. Polisi sekarang terlalu pandai, gumamnya. Damar menatapnya dengan tatapan lembut. Kami hanya belajar mendengarkan. Kadang bukan manusia yang berbicara, tapi benda-benda di sekitarnya. Hendra bersandar ke kursi, menatap ke langit-langit. Rian, anak itu keras kepala, terlalu percaya diri. Aku yang bangun tambak ini dari nol, dari lumpur, dari hutang. Aku yang bekerja siang malam sampai tangan ini penuh luka. Tapi begitu dia besar, dia mulai merasa tahu segalanya. Damar tidak menyela. Ia tahu, di balik kemarahan seorang ayah sering tersembunyi rasa takut kehilangan kendali. Dia ingin ubah sistem panen, ingin jual lewat orang kota. Aku bilang jangan, tapi dia tetap keras kepala. Kami bertengkar hampir tiap minggu. Ia berhenti sejenak, lalu menatap Damar dengan mata merah. Kau tahu yang paling menyakitkan? Dia bilang aku sudah tua, bahwa aku tidak mengerti zaman sekarang. Senyum getir muncul di bibirnya. Anak yang kubesarkan dengan susah payah, berani berkata begitu di depan orang lain. Apakah itu alasan Bapak membunuhnya? Tanya Damar pelan. Hendra menatap kosong, napasnya berat. Tidak, awalnya tidak. Aku hanya ingin menakut-nakuti. Aku hanya ingin dia sadar siapa yang berkuasa di rumah ini. Ia menunduk, tangannya menggenggam meja. Tapi malam itu, aku sudah tidak bisa bedakan antara marah dan dendam. Hening panjang menggantung di ruangan. Damar menatap lelaki tua itu dalam diam. Ia bisa merasakan pergulatan batin di balik setiap kata. Ceritakan Pak, katanya akhirnya. Suara rendah tapi hangat. Apa yang terjadi malam itu? Hendra menatap kosong ke depan, matanya redup. Waktu itu hujan rintik. Aku sudah di pondok kayu di tengah tambak. Nadira yang telepon Rian. Aku hanya ingin bicara. Aku ingin dia minta maaf. Ia mengusap wajahnya dengan tangan bergetar. Tapi saat dia datang, dia tidak minta maaf. Dia malah menuduhku campur tangan dalam rumah tangganya. Aku marah. Aku ambil tongkat kayu di dekat pintu. Aku cuma ingin menggebrak tanah. Tapi, suaranya terhenti. Ia menelan ludah, lalu menunduk dalam. Aku tidak sadar kapan tongkat itu mengenai kepalanya. Hanya 1 kali. Tapi setelah itu dia diam. Terlalu diam. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku panggil namanya berkali-kali, tapi dia tidak jawab. Nadira teriak. Aku panik. Aku takut. Aku tidak tahu harus apa. Damar menatapnya dalam-dalam. Dan setelah itu, Hendra menatap tangannya sendiri. Lama sekali. Seolah baru sadar kotoran yang tak bisa ia cuci. Aku suruh Nadira bantu. Aku ikat tubuhnya. Aku ambil batu besar. Aku bilang ke Nadira, ini rahasia kita. Aku pikir, kalau tubuhnya tenggelam, semua akan selesai. Suara Hendra bergetar. Tapi sejak malam itu, aku tidak pernah bisa tidur, Pak. Setiap kali aku dengar suara air, aku lihat wajah Rian. Kadang aku pikir, mungkin tambak itu menolak menerima dia. Damar menunduk, lalu berkata pelan, Pak Hendra, apa Bapak menyesal? Lelaki tua itu terdiam. Matanya berkaca, tapi suaranya tetap tenang. Menyesal? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu, aku kehilangan semuanya. Anakku, tambakku, bahkan diriku sendiri. Ia memejamkan mata. Yang lebih menyakitkan bukan karena aku membunuhnya, tapi karena aku sadar, aku membunuh orang yang paling mirip denganku. Damar menatapnya lama. Dalam diam, ia melihat bukan lagi seorang pembunuh, tapi seorang ayah yang tenggelam dalam egonya sendiri. Pak Hendra, katanya lembut, manusia bisa jatuh sedalam apapun. Tapi selama dia berani mengakui dosanya, masih ada cahaya yang bisa menyentuh. Hendra menatapnya, air matanya jatuh perlahan. Cahaya? Tidak ada cahaya untukku, Pak Polisi. Aku sudah terkubur di tambak itu, bersama anakku,
Damar berdiri pelan, menatap lelaki tua itu dengan tatapan yang berat tapi manusiawi. Tambak itu mungkin jadi kuburan, Pak. Tapi hari ini, Bapak sudah mulai menggali kebenaran dari lumpur itu sendiri. Ia mengetuk meja 2 kali, memberi isyarat pada petugas di luar. 2 polisi masuk, membawa borgol. Saat mereka menuntun Hendra keluar ruangan, Damar menatapnya sekali lagi. "Terima kasih karena sudah jujur," katanya pelan. Hendra berhenti sejenak di pintu, menatap ke langit malam di luar. "Katakan pada Rian, kalau aku akhirnya mendengarnya, meski terlambat." Dan di luar, di bawah langit yang muram, suara kincir air tambak terdengar kembali berputar lambat, seolah sedang mengucapkan doa bagi jiwa yang akhirnya berani mengakui dosanya. Pagi itu, matahari terbit perlahan di atas laut Kalianda. Udara masih lembab, bau garam dan lumpur menempel di kulit. Di sekitar tambak nomor 3, puluhan warga berdiri berkelompok, diam. Tidak ada suara tawa, tidak ada bisik-bisik seperti biasanya. Hanya desiran angin yang melewati daun bakau dan suara kincir air yang berputar malas. Di tengah area tambak, garis polisi masih terpasang melingkar, menandai tempat di mana tubuh Rian Saputra ditemukan seminggu lalu. Sekarang, garis itu menjadi panggung sunyi bagi satu kenyataan yang akan diperlihatkan di depan semua orang. Rekonstruksi pembunuhan. Kompol Damar Wijaya berdiri dengan wajah serius. Topi polisinya sedikit miring tertiup angin. Namun matanya tak lepas dari 2 orang yang berdiri di tengah lingkaran Nadira dan Hendra. Keduanya mengenakan baju tahanan oranye, tangan diborgol di depan. Wajah mereka pucat, mata sembab. Di belakang mereka, 2 petugas membawa papan kayu dan seutas tali nilon biru tiruan dari yang digunakan saat kejadian. Semua orang diam, bahkan udara seolah menahan napas. Rekonstruksi dimulai. Suara perwira muda terdengar jelas. Tahap pertama. Pelaku dan korban bertemu di pondok kayu tengah tambak. Nadira melangkah perlahan ke arah pondok kecil di sisi timur tambak. Pondok itu sudah tua, sebagian kayunya lapuk, tapi masih berdiri tegak. Di dalamnya hanya ada meja bambu dan lampu gantung kecil. Seorang polisi yang berperan sebagai Rian berdiri di depan pintu pondok. Nadira menunduk, suaranya pelan tapi jelas. "Waktu itu, saya duduk di kursi ini. Rian datang, membawa payung." Dia tersenyum. Hendra berdiri beberapa langkah di belakang, tubuhnya kaku. Damar memperhatikan setiap gerak mereka dengan saksama. "Lanjut," katanya perlahan. "Rian bicara," ucap Nadira. "Dia bilang ingin memperbaiki hubungan." Tapi sebelum saya sempat menjawab, Pak Hendra datang dari belakang. Damar memberi isyarat. Polisi lain yang berperan menggantikan Rian melangkah maju. Hendra menatap kosong ke arah tongkat kayu replika di tangannya. "Waktu itu aku marah," ucapnya pelan. "Aku bilang, kau tidak tahu berterima kasih. Semua yang kau punya dari tanganku." Dia membalas. "Katanya aku bukan lagi ayah yang dulu." Suara Hendra bergetar. "Lalu, aku kehilangan kendali. Aku ayunkan tongkat ini." Ia menggerakkan tangannya pelan ke depan, memukul udara. Semua mata menatap. Napas tertahan. Rian jatuh. Lanjutnya dengan suara pecah. Kepalanya membentur meja. Tidak bergerak. Damar memberi isyarat lagi. 2 petugas memotret setiap posisi tubuh, setiap arah gerakan. Semua dicatat jarak, waktu, sudut. Setelah itu, tanya Damar. Nadira menunduk, bibirnya gemetar. "Saya menangis, saya ingin lari. Tapi Pak Hendra bilang tidak ada jalan kembali. Dia bilang, bantu aku, kalau tidak, kau yang akan dituduh." Hendra memejamkan mata. "Aku bodoh, sangat bodoh." Langit mulai mendung. Angin dari laut bertiup membawa aroma asin bercampur lumpur. Di antara langkah kaki petugas yang sibuk mencatat, sesekali terdengar isakan pelan dari beberapa warga yang mengenal Rian semasa hidup. "Lanjut ke tahap 2, kata Damar. "Pemindahan tubuh korban ke gudang." Hendra dan Nadira berjalan pelan menyusuri pematang tambak. Lumpur lengket di sepatu mereka, meninggalkan jejak panjang di tanah basah. Semua orang mengikuti dengan pandangan diam. "Di sini," kata Nadira lirih, menunjuk pintu gudang kayu. "Kami ikat tubuhnya dengan tali nilon. Saya yang pegang karung pakan. Saya tidak sanggup melihat wajahnya." Hendra menunduk dalam. "Aku yang menurunkan tubuhnya ke tambak. Aku pikir air akan menutup semua dosa." Damar menatap mereka lama, lalu menatap tambak yang kini tenang. "Air memang bisa menutupi, Pak, tapi bukan menghapus.
Setelah semua tahapan selesai, suasana hening lagi. Nadira menangis tanpa suara. Hendra berdiri diam, memandangi tambak yang dulunya jadi kebanggaannya. Matahari sore mulai muncul di sela awan. Cahayanya menyentuh air yang memantul lembut seperti sepotong cahaya kecil di tengah gelap. Kompol Damar mendekat perlahan, berdiri di samping Hendra. "Pak, Bapak tahu kenapa saya bawa Bapak ke sini?" Hendra tidak menjawab. Matanya masih terpaku ke air. "Karena disinilah segalanya bermula," lanjut Damar pelan. "Dan di sini juga. Bapak harus belajar mengakhiri dengan jujur." Hendra menarik napas panjang. "Aku tidak pantas diampuni, Pak." "Bukan soal pantas atau tidak," balas Damar. "Soal berani mengakui. Karena orang yang mengakui dosa, setidaknya masih punya hati." Hendra menatapnya dengan mata merah. "Aku sudah kehilangan semuanya." Damar menatap jauh ke arah laut. "Tidak semuanya, Pak. Masih ada kejujuran. Dan itu yang menyelamatkan manusia dari dirinya sendiri." Ketika mobil tahanan membawa keduanya pergi, warga desa tetap berdiri diam di tepi tambak. Tidak ada cemooh, tidak ada kata makian. Hanya kesunyian yang tebal, kesunyian yang terasa seperti doa. Pak Hasan, yang berdiri di dekat pagar, menatap ke air tambak yang kini tenang. Ia berbisik, hampir tak terdengar. "Akhirnya air bicara juga, Nak Rian." Di sisi lain, Bu Marlina Ibu Rian duduk di kursi bambu di depan rumah. Ia tidak datang ke tambak hari itu, tapi dari jauh ia mendengar suara sirene, dan hatinya tahu semuanya sudah selesai. Ia memandang langit, menatap cahaya yang perlahan menembus awan, lalu berbisik lirih, "Anakku sudah pulang, meski tubuhnya dingin." Dan di tambak yang sama, air kembali memantulkan bayangan langit sore tenang, tapi menyimpan kisah yang tak akan pernah hilang dari ingatan Kalianda. Langit Kalianda pagi itu tampak lembut, berwarna biru keperakan dengan garis awan tipis yang mengalun di atas laut. Angin laut bertiup pelan, membawa aroma asin yang berpadu dengan bau tanah basah dari tambak. Desa itu mulai hidup lagi, anak-anak berlari di jalan setapak, suara ayam jantan bersahut-sahutan, dan di kejauhan, kincir air tambak berputar perlahan. Namun di rumah panggung kecil di tepi pesisir, suasana masih sunyi. Di teras rumah itu, seorang perempuan paruh baya duduk memeluk selendang abu-abu. Rambutnya mulai memutih di tepi pelipis, namun matanya masih menyimpan cahaya lembut yang tenang. Dialah Bu Marlina, ibu dari Rian Saputra. Sejak pagi, ia duduk di sana, menatap ke arah laut yang luas. Di hadapannya ada piring kecil berisi bunga melati putih dan sebatang dupa yang menyala perlahan. Asapnya naik tipis ke udara, melengkung seperti doa yang mencari jalan pulang ke langit. Suara langkah kaki terdengar di belakang. Kompol Damar Wijaya muncul dari jalan tanah, membawa tas kecil di tangan. Ia berhenti di depan tangga, menunduk hormat. "Assalamualaikum, Bu Marlina." Perempuan itu menoleh, tersenyum samar. "Waalaikumsalam, Pak Damar. Saya tahu suatu hari Bapak akan datang." Damar menaiki tangga perlahan. "Saya datang bukan sebagai polisi, Bu. Hanya sebagai manusia yang ingin meminta maaf karena datang membawa kenangan yang berat." Bu Marlina menggeleng pelan. "Tidak ada yang perlu minta maaf, Nak. Setiap kebenaran, seberapa pahit pun, tetap lebih baik daripada kebohongan yang manis." Ia menunjuk kursi bambu di sebelahnya. "Duduklah. Laut pagi ini sedang tenang. Mungkin dia juga ingin mendengar cerita kita." Damar duduk. Hening beberapa saat. Suara ombak pelan terdengar memecah karang di kejauhan. "Bu." Damar membuka suara. "Besok pengadilan akan mulai. Nadira dan Pak Hendra akan dihadirkan. Saya tahu ini tidak mudah bagi Ibu." Bu Marlina menatap ke laut. Wajahnya tenang tapi matanya basah. "Saya sudah lama belajar menerima, Nak. Hidup ini seperti air laut, kadang pasang, kadang surut. Tidak ada yang bisa kita genggam selamanya." Ia menarik napas panjang. "Waktu saya dengar kabar Rian ditemukan, saya tidak marah. Anehnya, yang saya rasakan justru tenang. Seolah hati saya sudah tahu sejak awal bahwa anak itu tidak akan kembali." Suaranya mulai bergetar. Yang berat bukan kehilangan Rian, tapi memaafkan orang yang membuatnya pergi. Damar menunduk. "Kalau boleh tahu, Ibu masih bisa memaafkan mereka?" Bu Marlina tersenyum tipis. "Saya tidak memaafkan karena mereka pantas, Nak. Saya memaafkan karena kalau saya terus menyimpan dendam, saya tidak akan pernah bertemu Rian lagi di dunia manapun nanti." Kata-katanya menggema pelan, membawa hawa dingin yang entah dari laut atau dari hati. Beberapa menit hening. Burung camar melintas rendah di atas tambak, meninggalkan jejak di air.
Damar menatap wajah Bu Marlina. Ada sesuatu yang berbeda dari perempuan ini, ketenangan yang tak dibuat-buat. Seperti seseorang yang sudah berdamai dengan takdir. Bu, kata Damar akhirnya. Boleh saya tanya sesuatu? Tentu. Kalau waktu bisa diputar, apa yang ibu ingin ubah? Bu Marlina tertawa pelan. Suaranya serak. Saya ingin memeluk Rian lebih lama. Waktu pagi terakhir dia pamit ke tambak. Waktu itu saya cuma bilang hati-hati. Saya pikir dia akan pulang sore. Tapi ternyata, yang pulang cuma kabarnya. Ia menunduk, matanya berkaca-kaca. Setiap malam saya masih dengar langkah kakinya di beranda. Tapi mungkin itu cuma angin. Damar terdiam. Ia menatap laut, lalu berkata pelan, kadang, angin memang membawa sesuatu yang ingin kembali, Bu. Beberapa anak kecil lewat sambil tertawa, membawa ember kecil berisi ikan tangkapan pagi. Suara mereka memecah kesunyian, menghadirkan sekelebat kehidupan di tengah duka yang belum benar-benar pudar. Bu Marlina menatap mereka dan tersenyum. Saya dulu sering lihat Rian bermain seperti itu. Dia selalu suka air. Kadang saya pikir, mungkin itu sebabnya dia tenang di sana. Damar menatapnya heran. Tenang? Ya, jawab Bu Marlina lembut. Saya tidak percaya anak saya menderita, Nak. Saya percaya dia sudah damai. Karena air yang sama yang menenggelamkan jasadnya, sekarang juga memberi hidup bagi tambak-tambak di sini. Ia menatap air matahari pagi yang berkilau di permukaan laut. Begitulah cara Tuhan bekerja. Dari luka yang dalam, dia tumbuhkan kehidupan baru. Angin laut bertiup lebih kencang. Damar berdiri, menatap horizon. Ibu, saya berjanji, keadilan akan berjalan sebagaimana mestinya. Tidak cepat, tidak lambat, tapi pasti. Bu Marlina ikut berdiri. Ia menatap Damar dengan mata lembut. Nak Damar, katanya pelan. Keadilan manusia hanya bisa menyentuh tubuh, tapi pengampunan, itulah yang menyentuh jiwa. Damar terdiam. Kata-kata itu seperti menampar lembut hatinya. Ia tahu, perempuan di depannya bukan hanya seorang ibu yang kehilangan anak, tapi juga cermin bagi kemanusiaan yang sejati. Saya sudah lama berhenti berdoa, agar mereka dihukum. Lanjut Bu Marlina. Sekarang saya berdoa agar mereka juga bisa tidur, tanpa mimpi buruk. Karena kalau hati mereka tenang, mungkin Rian juga bisa tenang di sana. Beberapa detik kemudian, azan zuhur terdengar dari surau kecil di ujung desa. Suaranya menggema lembut, menyatu dengan suara angin dan debur ombak. Bu Marlina menutup mata, merapatkan selendang di bahunya. Mari Nak, kita kirim doa untuk semua jiwa yang tersesat, termasuk jiwa kita sendiri. Mereka berdiri berdampingan, menatap laut luas di depan. Hening, di antara gemuruh ombak dan seruan doa yang samar, Damar merasa ada sesuatu yang mengalir di dadanya, rasa lega, campur sedih, tapi hangat. Dan di kejauhan, di atas tambak yang tenang, seekor bangau putih terbang rendah, menembus cahaya siang yang lembut, seolah membawa pesan dari seseorang yang sudah memaafkan dunia. Pagi itu, halaman pengadilan negeri Kalianda sudah penuh sebelum matahari naik tinggi. Udara panas bercampur debu jalanan, tapi tak ada satupun warga yang pulang. Mereka berdiri di bawah pohon mangga besar, sebagian memegang payung, sebagian hanya berdiri diam, menunggu. Mereka tidak datang untuk melihat tontonan, tapi untuk menyaksikan akhir dari kisah yang menghantui desa mereka berbulan-bulan. Dari kejauhan, dua mobil tahanan berhenti di depan gerbang. Suara rantai pintu terbuka terdengar nyaring. Dari dalam, dua sosok keluar dengan pengawalan ketat, Hendra dan Nadira. Keduanya berpakaian seragam tahanan oranye. Langkah mereka pelan, tapi pasti. Hendra berjalan di depan, wajahnya pucat namun tetap tegak. Nadira di belakang, menunduk, matanya kosong seperti tak lagi mengenali dunia. Di antara mereka, rantai besi berderak halus setiap kali kaki melangkah. Beberapa warga menunduk, sebagian beristighfar pelan. Tak ada teriakan, tak ada kemarahan, hanya kesunyian yang lebih keras dari suara apapun. Di dalam ruang sidang, suasana terasa berat. Ruangan itu sederhana. Dinding krem, kipas tua berputar lambat di langit-langit, dan di depan, meja hakim dari kayu jati berdiri kokoh. 3 hakim duduk di sana, mengenakan toga hitam dengan wajah tenang tapi tegas. Kompol Damar duduk di kursi belakang, tak berseragam penuh, hanya kemeja polos. Ia tidak datang sebagai penyidik kali ini, melainkan sebagai saksi yang ingin melihat akhir dari perjalanan yang ia mulai. Ketika hakim mengetuk palu 3 kali,
Suara itu menggema panjang. Sidang perkara nomor 213 atas nama terdakwa Hendra Saputra dan Nadira Ramadhani dinyatakan dibuka untuk umum. Semua orang diam. Jaksa berdiri, membuka berkasnya. Suaranya tenang tapi menusuk. Setiap kata seperti pisau dingin yang perlahan menelanjangi masa lalu. Bahwa pada malam tanggal 3 Mei, di tambak nomor 3 milik keluarga Saputra, terdakwa Hendra Saputra dengan sengaja dan sadar melakukan kekerasan yang menyebabkan kematian korban, Rian Saputra anak kandungnya sendiri. Suara jaksa berhenti sejenak. Ruangan begitu hening sampai bunyi kertas di balik pun terdengar jelas. Bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan bantuan terdakwa Nadira Ramadhani, istri korban, yang dengan sadar menutupi perbuatan dan membantu proses pembuangan jenazah ke tambak. Nadira menunduk. Bahunya bergetar. Hendra tetap menatap lurus ke depan. Namun jemarinya menggenggam meja erat, seolah takut jatuh. Ketika giliran pengacara pembela berbicara, suara di ruangan melembut. Yang mulia, katanya dengan suara berat, klien kami tidak menampik perbuatannya. Tapi perlu kami sampaikan bahwa peristiwa ini lahir dari tekanan batin dan konflik keluarga yang tak terselesaikan. Ia berhenti sebentar, menatap wajah Hendra yang kaku. Hendra bukan monster. Dia ayah yang kehilangan arah. Dan Nadira bukan penjahat. Dia perempuan yang terlalu takut, lalu memilih diam. Beberapa orang di ruang sidang mengusap mata diam-diam. Di kursi saksi, Kompol Damar menatap mereka dengan pandangan kosong. Ia tidak ingin membenci, tapi juga tidak bisa melupakan. Di dalam hatinya, suara Bu Marlina bergema lagi, pengampunan menyentuh jiwa, bukan tubuh. Ketika hakim mempersilakan terdakwa berbicara, ruangan menjadi sangat hening. Hendra berdiri perlahan, tubuhnya gemetar. Ia memegang meja untuk menahan berat tubuhnya yang lemah. Suaranya serak. Saya tidak mencari pembenaran. Saya cuma ingin bilang satu hal bahwa malam itu, saya tidak membunuh karena benci. Saya membunuh karena marah pada diri sendiri. Ia menarik napas berat. Saya pikir, dengan kekerasan, saya bisa membuat anak saya mendengar. Tapi yang saya dengar justru keheningan. Matanya basah. Setiap malam saya mendengar suaranya, memanggil saya dari dalam air. Saya tahu itu bukan mimpi. Itu cara Tuhan mengingatkan saya bahwa tak ada kekuasaan yang layak dipertahankan dengan darah. Nadira menunduk, menangis. Ketika hakim mempersilakan dia bicara, suaranya hampir tak terdengar. Saya tidak pantas dimaafkan. Tapi setiap malam, saya berdoa agar keluarga Rian, terutama ibunya, mau melepaskan saya dari doa kebencian. Air matanya jatuh di lantai kayu, meninggalkan titik kecil yang cepat mengering. Setelah jeda panjang, hakim utama membaca putusan. Suaranya berat tapi mantap, berdasarkan bukti, saksi, dan pengakuan. Pengadilan memutuskan bahwa terdakwa Hendra Saputra terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana. Dengan ini, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Hendra menunduk. Tidak ada protes, tidak ada tangis, hanya sebuah desahan panjang yang terdengar seperti kelegaan. Hakim melanjutkan, terdakwa Nadira Ramadhani terbukti turut serta dalam perbuatan tersebut. Dengan pertimbangan adanya tekanan psikologis dan ancaman, pengadilan menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara. Nadira menutup wajahnya. Tangisnya pecah tanpa suara. Di kursi belakang, Kompol Damar menatap keduanya dengan mata basah. Ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa hampa. Ketika sidang ditutup, Hendra menoleh sebentar ke arah jendela. Cahaya matahari siang masuk menembus kisi-kisi, jatuh di lantai membentuk garis emas. Ia berbisik pelan, tapi cukup keras untuk didengar Damar. Terima kasih Pak Polisi, sudah membawa saya kembali pada kebenaran. Damar berdiri, menunduk dalam. Semoga Bapak menemukan ketenangan yang dulu Bapak cari di tambak itu. Ketika para tahanan dibawa keluar, Nadira berhenti sebentar di depan pintu. Ia menatap ke arah Damar, matanya kosong tapi jujur. Bu Marlina, tolong sampaikan, saya tidak berani meminta maaf. Tapi saya berdoa agar dia tenang. Damar mengangguk pelan. Doa akan sampai Nadira. Selalu ada jalan bagi yang menyesal. Di luar gedung, langit Kalianda berwarna biru lembut. Burung-burung terbang melintasi halaman pengadilan, seolah membawa pesan damai. Warga satu persatu bubar dengan langkah pelan. Kompol Damar berdiri di tangga gedung, menatap ke laut jauh di selatan. Angin sore bertiup, membawa aroma tambak yang samar.
Ia menutup mata, lalu berbisik. Hukum telah berjalan, kini biarlah waktu yang menyembuhkan. Dan di kejauhan, laut berkilau di bawah sinar matahari, seperti menghapus jejak darah yang dulu pernah menodai pasir Kalianda. Musim kemarau mulai datang di Kalianda. Angin dari laut tidak lagi lembab, melainkan kering, membawa debu halus dari jalan tambak yang retak-retak. Langit biru tanpa awan, dan matahari menggantung tinggi, membakar pelan permukaan air tambak yang tenang seperti kaca. 3 bulan sudah berlalu sejak vonis dijatuhkan di pengadilan negeri Kalianda. Kehidupan di desa kembali berjalan seperti biasa, nelayan berangkat sebelum fajar, anak-anak berlarian di pematang, dan suara mesin pompa terdengar lagi di kejauhan. Tapi bagi sebagian orang, terutama bagi Kompol Damar Wijaya, cerita itu belum benar-benar berakhir. Hari itu, ia duduk di kursi belakang mobil dinasnya yang tua, menatap keluar jendela. Mobil berjalan pelan melewati deretan tambak. Di setiap kolam, air memantulkan cahaya matahari seperti lembaran perak yang bergoyang. Setiap pemandangan itu membawa Damar kembali pada malam-malam penyelidikan bau lumpur, tali nilon, dan suara tangis yang tak bisa ia lupakan. Sopir menoleh pelan. "Pak, kita sudah dekat." Damar mengangguk. Berhenti di gerbang tambak lama. Papan kayu bertuliskan Tambak Saputra masih berdiri di depan pintu masuk, tapi catnya sudah pudar dan sebagian hurufnya terkelupas dimakan waktu. Rumput liar tumbuh di sisi jalan tanah menuju kolam nomor 3. Tak ada lagi penjaga, tak ada pekerja. Tempat itu seperti tidur panjang, tapi tetap memegang napas ingatan yang berat. Damar turun pelan. Sepatu kulitnya menyentuh tanah berdebu. Ia berdiri lama menatap air tambak yang kini jernih. Tak ada lagi bau anyir. Tak ada lagi rahasia. Sudah lama ya, gumamnya sendiri. Dari arah rumah kecil di tengah lahan, seorang perempuan tua muncul. Ia membawa ember berisi pakan ikan. Rambutnya disanggul sederhana, dan langkahnya pelan tapi tegak. "Pak Damar?" Suaranya lembut. Damar tersenyum. "Bu Marlina." Bu Marlina meletakkan embernya, menghapus peluh di dahi. "Saya tahu suatu hari Bapak akan kembali. Tambak ini tidak suka diam terlalu lama." Damar mengangguk, menatap air. "Sekarang airnya tenang sekali, Bu." "Ya," jawabnya. "Air sudah memaafkan manusia. Hanya manusia yang kadang lama memaafkan air." Keduanya tertawa kecil. Mereka berjalan pelan ke pinggir kolam nomor 3. Airnya memantulkan langit dengan sempurna. Di dasar tambak itu dulu, polisi menemukan tubuh Rian Saputra. Tapi hari ini, airnya bening, ikan-ikan kecil berenang di bawahnya, dan bunga melati yang ditabur warga setiap minggu masih terapung di permukaan. "Saya datang ke sini setiap pagi," kata Bu Marlina. "Bukan untuk berduka lagi, tapi untuk menjaga kenangan. Anak saya mungkin sudah pergi, tapi tempat ini tetap hidup." Damar menunduk, mengambil setangkai bunga melati yang terapung. "Bu, waktu ibu melihat air ini, apa yang ibu rasakan sekarang?" Bu Marlina menatap jauh ke permukaan tambak. "Dulu, air ini membuat saya takut. Sekarang, air ini mengajarkan saya tentang kesabaran. Lihatlah, Pak, betapa air selalu menerima apapun yang jatuh ke dalamnya. Tidak pernah marah, tidak pernah menolak. Tapi suatu saat, ia juga tahu kapan harus memantulkan kebenaran." Damar terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi terasa dalam. Seperti doa. Angin bertiup pelan. Dari arah pematang, beberapa anak kecil datang membawa jaring kecil. Mereka tertawa, berlari di antara lumpur, tanpa tahu bahwa di bawah tanah tempat mereka berpijak pernah ada tragedi besar. "Lihat mereka," kata Bu Marlina sambil tersenyum. "Anak-anak ini membuat tempat ini kembali punya suara. Dulu, setiap malam, saya hanya mendengar angin dan jangkrik. Sekarang, saya dengar tawa." Damar mengangguk pelan. Tawa adalah cara alam menyembuhkan luka. Beberapa menit mereka hanya berdiri, menikmati angin sore yang mulai turun dari laut. Cahaya matahari berwarna keemasan jatuh di atas air tambak, membuatnya tampak seperti cermin raksasa yang memantulkan langit. Bu Marlina membuka tas kain kecilnya, mengeluarkan selembar foto lama. Foto Rian, berdiri di tambak, memegang jaring, senyum lebar di wajahnya. "Saya ingin tempat ini tetap jadi milik orang-orang baik," katanya. "Kalau pemerintah setuju, saya mau jadikan tambak ini lahan pelatihan untuk anak-anak muda desa. Biar mereka belajar, dan nama Rian tetap hidup." Damar menatap foto itu, lalu menatap perempuan di depannya.
Ibu tidak hanya kehilangan, tapi juga memberi kehidupan lagi. Bu Marlina tersenyum lembut. Rian dulu selalu bilang, tambak bukan hanya soal udang, tambak itu soal sabar. Air tidak bisa tergesa, begitu juga hati. Langit mulai berubah warna menjadi oranye pucat. Burung-burung camar kembali ke sarang. Damar mengambil buku catatan kecil dari saku jaketnya. Di halaman pertama tertulis, kebenaran tak bisa disembunyikan, bahkan di dalam air. Ia menulis satu kalimat baru di bawahnya. Dan dari setiap kebenaran yang pahit, Tuhan menumbuhkan satu alasan baru untuk percaya pada hidup. Ia menutup buku itu pelan. Bu, saya akan bantu sampaikan rencana Ibu ke pemerintah kabupaten. Tambak ini harus jadi simbol harapan, bukan kenangan duka. Bu Marlina mengangguk, menatap langit yang kini berwarna merah muda. Terima kasih, Nak Damar. Kadang, untuk membuat air jernih kembali, kita harus berani melihat dasar yang paling keruh. Mereka berdua berdiri di tepi tambak sampai senja turun sepenuhnya. Air mulai gelap, tapi cahaya langit masih memantul lembut. Dan di pantulan itu, seolah ada wajah Rian yang tersenyum tenang, damai, seakan ikut menyaksikan bahwa akhirnya semuanya telah kembali ke tempatnya. Senja turun perlahan di langit Kalianda. Warna oranye keemasan menyelimuti garis pantai, memantul di atas tambak-tambak yang berjejer seperti cermin raksasa. Angin laut bertiup lembut, membawa aroma garam dan lumpur yang hangat. Di kejauhan, burung-burung camar terbang rendah, pulang ke sarang, meninggalkan bayangan di permukaan air yang berkilau. Di tepi tambak nomor 3 tempat semua kisah ini bermula dan berakhir, Kompol Damar Wijaya duduk sendirian di kursi bambu tua. Di tangannya, secangkir kopi hitam mengepulkan asap tipis. Di pangkuannya, terbuka buku catatan kecil yang sudah usang. Ia menatap air yang tenang di depannya. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia tidak merasa dikejar oleh bayangan kasus, darah, atau tangisan. Hanya ada keheningan yang lembut, seperti doa yang baru saja selesai diucapkan. Di belakangnya, matahari pelan-pelan tenggelam di balik deretan pohon kelapa. Cahaya terakhir menembus awan, menyorot tambak, membuat permukaan air tampak seperti lembaran kaca cair. Damar menulis pelan di halaman terakhir bukunya, air bisa menyimpan rahasia, tapi waktu akan membuatnya jujur. Dan manusia, sekuat apapun bersembunyi di balik kebohongan, akhirnya tetap harus berenang menuju cahaya. Ia menutup buku itu, menatap jauh ke arah laut yang perlahan berubah gelap. Angin sore membawa suara ombak yang lembut, seolah menjawab pikirannya. Beberapa menit kemudian, langkah kaki terdengar dari belakang. Bu Marlina datang membawa piring kecil berisi bunga melati dan setangkai lilin kecil. Saya tahu Bapak belum pulang, katanya sambil tersenyum. Damar menoleh dan berdiri sopan. Saya hanya ingin diam sebentar, Bu. Kadang keheningan lebih jujur dari semua kata. Bu Marlina duduk di sampingnya. Saya juga datang untuk menyalakan lilin. Hari ini genap 100 hari Rian pergi. Ia menyalakan lilin kecil itu, menaruhnya di atas papan kayu kecil yang terapung di permukaan tambak. Cahaya kecil itu bergetar di atas air, bergerak perlahan menjauh tertiup angin, seperti bintang yang jatuh dan memilih tinggal di bumi. Dulu saya pikir, hidup ini seperti air, kata Bu Marlina pelan. Semakin dalam, semakin gelap. Tapi sekarang saya tahu, yang membuat air tampak gelap bukan kedalamannya, melainkan karena tidak ada cahaya di atasnya. Damar menatapnya. Senyum kecil muncul di sudut bibirnya. Cahaya itu datang dari hati, Bu. Dan malam ini, saya melihatnya di sini. Mereka berdua duduk dalam diam. Lilin di atas air berayun pelan, memantulkan bayangan wajah mereka yang berdua. Suara jangkrik mulai muncul dari arah semak bakau, bersahut-sahutan dengan debur halus ombak di kejauhan. Dunia terasa berhenti. Hanya cahaya kecil itu, yang terus menyala, menolak padam di antara gelap. Pak Damar, kata Bu Marlina akhirnya, saya sering berpikir, kalau manusia mau belajar dari air, mungkin tidak akan ada lagi darah yang tumpah. Damar menatapnya penasaran. Belajar apa, Bu? Belajar menerima. Belajar menenangkan diri ketika dihantam angin. Belajar mengalir, tapi tetap jernih. Kata-kata itu menggema lembut di hati Damar. Ia tahu, perempuan ini telah kehilangan segalanya, tapi dari kehilangan itu justru tumbuh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, kebijaksanaan, yang hanya lahir dari luka yang telah diterima dengan ikhlas. Angin laut bertiup lebih dingin. Lilin di tambak mulai meredup. Bu Marlina menatapnya tanpa takut. Setiap nyala, pasti akan padam, tapi cahaya tidak hilang.
Ia hanya berpindah tempat dari api ke hati. Damar mengangguk pelan. Mungkin itu juga yang terjadi dengan Rian. Ia tidak pergi, hanya berpindah tempat. Dari tambak ini ke doa orang-orang yang mencintainya. Mereka berdua tersenyum. Air mata jatuh, tapi kali ini bukan karena sedih. Ketika malam benar-benar tiba, tambak menjadi cermin langit. Bintang-bintang bertabur di atas air yang tenang. Cahaya lilin terakhir perlahan tenggelam, namun jejak sinarnya tetap memantul di permukaan seolah menolak hilang, seperti kenangan yang abadi. Damar berdiri, merapikan buku catatannya, lalu menatap ke arah laut yang gelap tapi indah. "Bu," katanya pelan, "kalau saya boleh jujur, kasus ini mengubah saya. Saya dulu pikir keadilan selalu harus keras. Tapi setelah bertemu ibu, saya belajar bahwa keadilan tanpa kasih hanyalah bentuk lain dari dendam." Bu Marlina tersenyum, matanya berkilau di bawah cahaya bintang. "Dan kasih tanpa keadilan, Nak, hanyalah kelemahan. Hidup harus punya keduanya." Keduanya berdiri di tepi tambak, menatap langit. Damar menunduk, mengucap pelan, "Semoga setiap orang yang mendengar kisah ini belajar satu hal, bahwa kebenaran tidak selalu menyenangkan, tapi ia selalu menyembuhkan." Bu Marlina menatap air terakhir kalinya malam itu. "Dan semoga setiap orang yang pernah berbuat salah, tahu bahwa Tuhan tidak menunggu sempurna untuk mengampuni. Ia hanya menunggu manusia berani jujur." Damar berjalan perlahan ke mobilnya. Dari kejauhan, suara kincir air berputar pelan seperti irama doa yang tak pernah berhenti. Ia menatap sekali lagi ke tambak nomor 3. Airnya berkilau di bawah bulan separuh, seperti sedang tersenyum. Dalam hatinya, Damar berbisik, "Selamat beristirahat, Rian. Air sudah menenangkan, tanah sudah memaafkan, dan manusia akhirnya belajar." Mobil melaju pelan meninggalkan tambak, menembus jalan tanah menuju desa yang mulai gelap. Di radio tua mobil itu, lagu lama mengalun lembut tentang cinta, kehilangan, dan pengampunan. Dan di belakang sana, di tambak Kalianda yang kembali tenang, cahaya lilin terakhir masih bergetar di atas air, sebelum akhirnya padam dengan damai. Pesan untuk pendengar, kisah ini bukan hanya tentang dosa dan hukuman. Ini adalah tentang manusia, tentang cinta yang salah arah, tentang kemarahan yang tak dikendalikan, dan tentang keberanian untuk mengakui kesalahan. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa tinggalkan komentar. Ceritakan pelajaran apa yang Anda rasakan. Karena mungkin, di antara kisah yang gelap, kita semua sedang mencari hal yang sama, cahaya kecil untuk pulang ke hati kita sendiri.